nggak disangka, nggak dikira ya, angin kayak puting beliung, sambil hujan turun gede, sambil ada petir. Tapi anehnya itu saya kok di luar lingkungan itu kok nggak ada sama sekali tuh hujan sama petir sama angin itu nggak ada. Udah lama merenung, tiba-tiba yang itu kakak saya yang istri kena lagi. Jadi 3 orang tuh. Tapi yang 2 ini udah enggak? Udah enggak. Udah hampir maghrib tuh, hampir maghrib. Dan bahkan saya berani menyobek kantong celana saya yang belakang dan KTP saya semua yang ada di isi dompet itu dibuang sama saya. Karena menyembunyikan segala sesuatu kebohongan saya. Biar keluarga saya percaya bahwa saya emang kecopetan, gak bawa duit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Malam Mencekam sekalian, apa kabar nih? Semoga kita selalu ada dalam keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu diberikan kesehatan, dijauhkan dari segala sakit penyakit. Sobat MM, kembali saya ngingetin nih, Malam Mencekam selalu upload setiap hari Senin, Rabu, Jumat, dan Sabtu, tepat di jam 20.30 waktu Indonesia bagian Barat. Jadi jangan sampai ketinggalan video-video yang akan kita upload. Catat harinya dan juga jamnya. Oke, malam hari ini kita sudah bersama seorang narasumber, yaitu Kang Budi. Dan saat ini kami masih berada di wilayah Kabupaten Ciamis, tepatnya di Cisihung, Bojong. Nah, tapi sebelum kita ngobrol dengan Kang Budi, kita mau kenalan dulu nih. Kita pingin tahu dulu dengan Kang Budi. Kita kenal dulu lebih dekat dengan Kang Budi. Kang Budi, assalamualaikum Kang Budi. Waalaikumsalam. Ya, Kang Budi, kegiatan apa nih sekarang Kang Budi? Sekarang kegiatannya bawa mobil. Bawa mobil. Ya. Itu udah berapa lama tuh dilakukan Kang Budi? Ada sekitar 20 tahunan. Udah 20 tahun ya? Iya. Itu mobil apa nih Kang Budi maksudnya? Jenis koldesal. Koldesal. Iya. Itu mengangkut apa tuh? Kadang bahan baku, pasir, Jalur luar kota ya? luar kota ya. Oke, semoga di perjalanan selalu selamat Pak. Amin, Kang Budi amin. ya. Ya, amin. Gimana keluarga sehat ya? Alhamdulillah. Udah sehat. punya putra putri? Punya, alhamdulillah dikarunia anak 8 biji. 8 orang ya? Iya, 8 orang. Ya, 8 orang. 8 orang. Banyak banget ya? Ya, alhamdulillah. 3 lagi bisa jadi kesebelasan sepak bola itu. Orang lain mah kaya sama harta, saya mah Ya, kaya kayak sama anak ya. Iya. Insya Allah setiap anak juga ada rezekinya masing-masing Amin, ya amin. Kang Budi Iya, ya. amin. Ya, Kang Budi, ini mencerita sekitar apa nih Kang Budi? Cerita tentang pengen kaya karena beli togel gitu. Oh, pengen kaya dengan cara Beli togel. main togel. Iya, main togel. Oh, Bukannya untung malah buntung gitu. bukannya untung malah buntung. Buntung ya. Berarti melakukan pesugihan atau mencari nomor togelnya itu Mencari nomor togelnya di keramat gitu. di keramat. Iya, di keramat. Oh, oke, tapi tahan dulu Kang Budi ya. Tahan dulu ceritanya. Nanti kita akan cerita lebih lengkap. Iya. Sobat MM sekalian, seperti yang Anda dengar, Kang Budi memiliki sebuah kisah bagaimana kaya raya mendapatkan uang sebanyak-banyaknya dengan melakukan pesugihan togel.
Bagaimana mencekamnya, cerita yang akan dikisahkan oleh Kang Budi. Tetap simak Malam Mencekam. Oke Sobat MM, kita langsung ngobrol nih dengan Kang Budi. Seperti apa sih sebenarnya kisahnya? Kang Budi, itu kejadian saat Kang Budi melakukan pencarian nomor togel ini atau pesugihan ini, itu tahun berapa kira-kira Kang Budi? Sekitar 2005 lah. 2005 ya? Iya. Umuran sekitar umuran 25 tahun kali. Waktu masih muda ya, 25 tahun ya. Itu awal ceritanya seperti apa Kang Budi? Silakan Kang Budi. Awal ceritanya waktu itu kita baru menikah, ceritanya belum dapat kerja. Nah, ada yang nawarin kerja di Jakarta katanya, di wilayah Serpong. Kan di situ banyak pekerjaan gali pasir. Iya. Nah, kita ikut aja ke sono, ikut sama temen kerja ke sono. Oh, diajak teman ya? Iya, diajak temen kerja. Udah nyampe di Serpong, ya kita kan belum pada kenal. Sama orang-orang itu belum pada kenal. Kita makan masih minta sama temen, kerjaan belum dapet, ya ikutlah sama temen itu, diajak apa itu muat pasir dulu sama ke mobil gitu ya. Dari siang nyampe malam itu kadang dapat 2 rit, soalnya kan banyak silih berganti gitu ya. Kadang besoknya di antri bagian sip malam gitu, sip siang. Kebetulan saya sip bagian sip malam gitu. Sudah itu saya kerja mungkin paling sekitar sebulan lah situ. Sebulan ya? Sebulan kerja, dapat uang. Terus saya itu tergiur sama yang namanya apa itu, angka-angka gitu ya kan. Dulu mah saya belum pernah tahu yang namanya angka togel itu kan. Waktu itu saya pergi sama temen mau kerja, mau muatin pasir. Duh, gimana nih kerja kayak begini, kayaknya capek, sedangkan kalau terus-terusan begini kita kan gak bakalan dapat duit banyak kan. Dulu kan gali pasir itu, nguatin pasir itu uangnya nggak seberapa kan dulu. Tenaga berapa terkuras. Itu paling 50.000 itu dibagi 3 dapatnya. Iya, 50.000 itu dibagi 3 orang satu mobil. Buat makan, buat ngopi ya habis. Kerja sebulan itu paling dapat 300.000 kerja sebulan. Dibanding dengan capeknya itu. Iya, nggak seberapa gitu. Ya. Kebetulan kan di situ ya kayak begitulah musim itu. Gimana caranya? Pengen dapat duit banyak. Nah, ngomong-ngomong udah pada kenal sama orang situ. Kalau pengen duit banyak katanya, ya udah aja ikut orang-orang tuh beli gituan, barangkali ada milik kamu. Beli gitu. Apa itu maksudnya? Ya beli angka maksudnya. Beli angka. Iya, beli togel. Sesudah itu saya melamun tiap malam di rumah nungguin, malah yang di kampung lagi nyidam. Kan di situ jadi pikiran ya? Jadi pikiran saya kan jadi gimana, nggak tenang bercabang-cabang gitu, ya? Bercabang-cabang, perlu biaya. Ngobrol-ngobrol sama orang situ, orang Serpong.
katanya lu kalau pengen itu banyak sih yang pergi ke keramat situ, cuman kamu jangan macam-macam katanya. Nah waktu itu nanya-nanya dulu kejadian di keramat itu, keramat siapa dan tempatnya di mana gitu, ada kuncinya enggak katanya gitu. Kan saya nggak tahu, pertama kali belum masuk ke situ kan. Iya. Terus kata dia itu orang makam itu tersohor katanya, keramat itu tersohor. Ada 2 keramat di situ, yang satu putih dan yang satu lagi hitam. Dua-duanya itu kakak beradik katanya. Kisahnya dia menceritakan kisahnya dulu sama saya sebelum masuk tuh. Kisah keramat itu tersohornya di daerah Serpong, di pinggir Kali Sadane. Di sampingnya itu, di depannya itu ada pasar Serpong kan ya. Cerita dulu dia itu 2 bersaudara ditinggal mati sama ibunya katanya. Dia itu. Nah dia itu di tempat itu dia berdua bertekad, Dik, gimana kalau kita berpisah di sini aja kata dia. Yang adik kamu pergi ke arah timur, kakak ke arah barat. Untuk apa kak? Kata dia. Ya kita cari pengalaman dulu. Barangkali kita bisa dapat pengalaman yang lebih baik kata dia. Ya, sudah itu dia pergi ke barat. Yang kakaknya itu salah jalan. Dia ngambilnya ilmu hitam. Ilmu hitam. Nah, yang adiknya itu pergi ke pesantren. Ketemu di daerah situ tempat dia berpisah. Udah berumuran sekitar 25 tahunan katanya. Iya. Kata orang situ yang tahu. Dan yang satu jadi begal, yang kakaknya. Yang satu lagi orang jadi santri. Yang santri katanya mau cari kakaknya ke arah barat. Iya. Pengen ketemu. Yang satu lagi katanya dia mau cari makan, pokoknya harus, soalnya kan jadi begal kan orangnya gimana gitu ya. Pas ketemu di situ, dia kan si adiknya itu bawa apa, gembolan itu yang dalamnya itu Quran. Iya. Kayak tas gitulah, di kain, di belit gitu ya. Nah kebetulan si kakaknya ada di atas pohon katanya, pohon yang sangat besar di situ. Wah, ini ada sasaran kata dia. Nah udah gitu langsung dipotong jalannya, dihadang. Kamu mau kemana katanya? Saya mau ke arah barat. Sebelum kamu melanjutkan perjalanan, kasih dulu itu apa yang kamu bawa. Jangan kata dia, ini nggak ada lagi. Ini bekal saya gitu kata dia, kata adiknya. Dia tuh belum tahu kakak beradik. Oh, nggak saling mengenal. Nggak saling mengenal, soalnya kan ketemunya udah lama gitu. Iya. Udah 25 tahunan kata orang situ. Setelah nyeng-nyong adu mulut. Yang satu nggak terima. Langsung berantem di situ. Kamu susah banget, pengen hidup oh pengen mati kata dia. Bertarung sebisa mungkin, yang ini mempertahankan harga diri, palingnya yang adiknya sama yang dibawa, yang satu mempertahankan pengen yang dibawa dia gitu. Pas kebetulan adiknya itu ilmunya mungkin di bawah kakaknya gitu ya. Katanya mati di situ. Si adiknya mati. Si adiknya itu mati. Nah, adiknya itu mati. Udah mati. Nah, ini dia udah mati. Gua lempar aja katanya. Lempar ke rungkun, itunya diambil. Pas dibuka, iya, pas gembolannya dibuka ternyata isinya cuma Quran.
nggak ada makanan, nggak ada uang itu. Iya. Loh, kok isinya Quran, kata dia. Dia itu siapa ya? Dia langsung dicari lagi tuh orang, Cari tahu. adiknya yang dimasukin ke rungkun-rungkun itu. Ketemu, pas ketemu dibuka bajunya, pas kebetulan dia ingat yang adiknya itu katanya ada tandanya di Punya tanda lahir. iya, punya tanda lahir katanya. Nah, dari situ dia menyesal, ternyata dia itu adik saya gitu. Ya sesudah itu ya dia, kata orang situ, dia bunuh diri di situ. Dia nggak nyangka yang dibunuh itu iya, ternyata adiknya nggak nyangka. Sesudah itu tuh di tempat itu, makanya di tempat itu dibikinlah sama orang situ, Orang-orang sana orang-orang situ dimakamkan. dimakamkan. Berarti yang satu dipakai apa, kelambu, pakai kayak saung lah gitu ya. Iya, Yang satu lagi kakaknya, karena dia orangnya kejam gitu, orang kejam. di pinggir dia, nggak pakai apa-apa, kehujanan kepanasan gitu. Iya. Nah, saya udah cerita gitu. Nah, kamu emang nggak takut, kata orang situ ya. Nggak ada kuncinya, nggak ada di situ, nggak ada kuncinya. Orang pinggir sadane gitu. Tapi kamu sebelum masuk ke situ harus mandi dulu, katanya. Mandi di mana? Ya kamu kan di situ kan ada jalan rel kereta api di sampingnya itu. Kamu harus jalan dulu lewati rel kereta api. Nah, ntar kalau udah nyebrang di situ, di bawahnya ada sumur 7. Sumur 7 itu cuman kecil, cuman 7 gitu itunya, banyaknya. Yang penunggu di situ, kata orang situ, goibnya, namanya itu Nyimas Pancawati. Nyimas Nyimas Pancawati. Pancawati di bawah Pasar Serpong, sampai sekarang mungkin masih ada. Cuman yang makam yang satunya lagi nggak tahu, soalnya kan sudah modern sekarang, udah dibangun kebun kelapanya gitu, udah pada ditebang kalau sekarang. Nah, singkat ceritanya, saya kan di situ masuk, mandi, bahkan diminum, airnya itu diminum karena pengen masuk ke wilayah yang tadi itu. Terus kalau udah mandi, saya kembali tuh, dikunjungi lagi orang yang ngasih tahu saya itu. Saya harus gimana lagi, udah mandi. Ya udah, kamu masuk, kalau ya berani ya masuk. Agak ada tata caranya, kata saya. Itu tinggal kamu berani aja masuk ke situ. Saya kan bingung ke situ. Iya. Nggak ada kuncen, nggak ada apa, gimana. Bawa pikiran udah makin kemelut aja. Soalnya kan yang kabar yang di kampung itu terus-terusan ngabarin saya cepat pulang gitu. Soalnya kan istri mau melahirkan katanya gitu. Makin bingung aja. Terus saya harus bagaimana, kata saya. Udah, kamu diam aja di situ. Kalau nggak mau yang di dalam ya di luar. Tapi ya kamu yang mau ngambil yang di luar ya paling jalur yang itu aja, yang kakaknya. Namanya siapa, kata saya. Namanya itu Ki Darga, kata dia. Ki Darga. Iya, makamnya itu namanya Ki Darga. Nah, yang adanya itu nggak tahu namanya, cuman disebut namanya Ki Santri gitu. Namanya yang adanya itu. Ya singkat cerita ya, saya pulang dulu. Kalau habis pulang dulu ke rumah temen, saya bilang sama temen, jangan nyariin saya nggak bakalan masuk kerja. Emang mau kemana kamu? Ya jangan tahulah, itu urusan saya, kata saya gitu kan. Saya masuk, terus keluar, singkil, pakai baju yang rapi. Soalnya kan bayangan saya kan di situ banyak nyamuk. Soalnya kan hutannya hutan lebat. Gitu. Iya, pasti banyak nyamuk. Saya berangkat dari rumah teman itu sekitar jam 5 Sore ya? Sore ya, jam 5 sore itu berangkat ke makam keramat Ki Darga. Udah masuk ke wilayah situ, itu suasana itu sangat apa namanya ya, suara binatang itu
pokoknya mencekam lah, bikin takut. Tapi dengan hati nekat, saya berusaha menghilangkan rasa takut untuk mendekati wilayah itu. Bagaimana antar aja urusannya, mati-mati saya di sini, nggak apa-apa, yang penting saya udah nekat ya. Iya, tekadnya yang udah bulat. Saya pengen dapat duit biar yang di rumah cepet kita pulang ke rumah gitu ya. Soalnya kalau ngandelin kita Hasil dari pasir nggak mencukupi, bukan buat makan juga kurang gitu. Ambil jalan pintas lah Ambil ceritanya. jalan pintas lah ceritanya gitu. Ya. Kita masuk habis maghrib, di belakang udah disambut suara apa binatang-binatang yang namanya hutan. Kita ngambilnya yang di luar, nggak di dalam, soalnya kan ngambil jalurnya jalur gituan, yang di dalam nggak mungkin ngasih gitu. Nyampe duduk nggak wirid, nggak salam, nggak apa, orang nggak tahu, nggak ada perintah dari kuncen-kuncennya juga nggak ada kan. Kuncennya nggak ada. Kita seperti orang bego aja di situ. Iya. Duduk aja depan itu makam keramat, sambil ya ngomonglah sama makam itu, tolong kalau emang benar ini ada keramatnya, ada penunggunya gitu, tolonglah kasih zaman sekarang, kata saya. Mungkin nggak tahu apa enggak itu zaman sekarang apa ya, saya enggak. Pokoknya saya minta zaman sekarang, yang lagi apa, yang di daerah situ mah kan lagi ramainya zaman itu apa, Bangsa Pakong, Singapura gitu. Ya pengen pulang, nggak kuat, istri menanti aja di rumah, udah mau melahirkan, saya pengen minta zaman sekarang, kata saya. Duduk muji enggak, cuman duduk lah depan itu, nggak ada suara, banyak nyamuknya yang gigitin, nggak dirasa. Sudah nyampe jam 10, jam 11, jam 12, dingin nggak dirasa, masih nggak ada. Apa ini bohong keramat? Apa gimana? Kok nggak ada yang? Nggak ada pergerakan ya? Nggak ada pergerakan sama sekali, katanya. Apa saya yang salah, nggak gimana gitu, nggak pamitan, nggak ada kuncen gitu. Nyampe jam 2 kesel. Ya. Saya kesel, itu si tunggul itunya apa, jahul makamnya itu, saya dioyak-oyak, dipegang sambil di saking keselnya. Ternyata ini makam benar-benar bohong buat saya. Saat itu Ini makam cuman omongan belakang, kata saya nih. Katanya suka ngasih info-info. ya. Gitu. Kok nggak ada sama sekali. Ternyata ini makam benar-benar bohong buat saya. Ini makam cuman omongan belakang, kata saya nih. Katanya suka ngasih info-info, kok nggak ada sama sekali. Di jam 2 si makamnya itu mulai diusik-usik sampai ditendang segala sama saya itu. Sudah jam 3 tahrim, ya mungkin belum waktunya, mungkin saya dapat info dari sini, kata saya gitu kan. Nah udah jam 3 tahrim, saya pulang ke rumah temen. Pas kebetulan dia udah pulang dari musola. Dari mana lu baru pulang? Main dari rumah teman, kata saya gitu.
jam segini baru pulang. Sudah itu ingat bahwa saya itu masih punya kakak di daerah Serpong Cisauk tuh, masih punya kakak. Dicarinya di situ. Sebelum cari kakak kan saya besoknya pamitan sama teman. Saya mau ke rumah kakak dulu, mau dicari kata saya gitu ya. Iya, hati-hati loh kata dia. Tapi saya nggak punya bekal, nggak punya duit buat ongkos. Dia ngasih 10.000. Si temen teh Si teman ngasih 10.000. Kejadian nyatanya itu yang di makam keramat itu bukannya di tempat dia, tapi di tempat kakak saya itu kejadiannya tuh. Dia mungkin kesel sama saya, rumahnya digujek-gujek, ditendang mungkin gitu ya kan, saya nggak tahu, orang awam kan. Kesel. Kejadiannya itu nyata di rumah kakak saya. Si makam itu, Si penunggu itu, si Kidarga, yang namanya Kidarga itu kejadian. Pas pulang ke rumah kakak ketemu sekitar jam 9 siang. Disambut lah dengan kakak ya. Oh, kemana aja kamu? Gak ada kabar. Ya. Udah sekian lama katanya. Ya malum kak, orang gak punya duit buat ongkos sana kemari, ini juga pinjam dari temen, ini juga nyari dulu, kakak nggak tahu alamatnya gitu. Istirahat di situ. Kejadiannya itu nggak salah, yakin, merasa apa, saya sendiri yang mengalaminya itu sekitar jam 3 awalnya tuh, jam 3 habis asar. Di situ ada kakak laki-laki almarhum ya, kakaknya istri, terus keponakan 3 keponakan itu. Itu kejadiannya begini Pak Yudi, nggak disangka, nggak dikira ya, angin kayak puting beliung, terus sambil hujan turun gede, sambil ada petir. Rumah kakak saya itu di bawah kabel kabel listrik yang gede itu, yang di Jakarta di Serpong itu kan. Sutet. Iya. Kayak mau putus. Tapi anehnya itu saya kok di luar lingkungan itu kok nggak ada. Nggak ada sama sekali tuh, hujan sama petir sama angin itu nggak ada. Aneh sekali ya. Bahkan tetangga sendiri juga nggak tahu ada kejadian kayak begitu. Apa mungkin ini perasaan saya atau saya? Ya. Tapi kakak di rumah itu merasakan gitu. Sudah itu angin puting beliung kayak mau ngancurin rumah ya. Mungkin keponakan saya belum dewasa dan belum punya dosa, dan dia masih anak-anak. Ya. Jadi cepet dimasukin itunya, dimasukin roh Raganya. Iya, roh raganya tuh. Dia masuk ke ponakan saya yang nomor 1. Usia berapa anak itu? Usia sekitar 7 tahunan. Masuk ke situ? Dia masuk ke situ. Terus belum tahu, belum sempat kenalan dulu itu sama yang masuk ke situ. Bukan dia kayak orang Jawara gitu. Langsung pasang sama ayahnya itu sama bapaknya itu nggak mau nurut. Biasanya orang kan penurut, itu nggak, malah melawan bapaknya. Pas kebetulan di samping rumahnya itu ada pohon jamu biji, di bawahnya ada kolam jelek lah, yang namanya di Jakarta kan seperti kocok gitu. Ada patok bambu yang runcing-runcing. Herannya saya itu kaget, mau percaya apa enggak itu orang lain, saya kan mengalami saya sendiri ya. Dia langsung loncat naik ke pohon jamu. Si anak kecil itu. Tingginya berapa itu kira-kira? Tingginya sekitar, loncatannya itu
3 meter lah. Dari depan bawah. rumah itu, dari depan rumah itu langsung 3 meter ke pohon bambu, pohon jambu. Dia dahan yang segede gini, kalau melihat logikanya kan ditaikin orang sebesar gitu kan harus gini ya. Iya. Itu kayak burung. Enggak sama sekali enggak turun. Melenoi lah. Iya, enggak melenoi gitu. Heran. Terus kakak saya itu kan kebetulan agak pinter lah dalam itunya itu ya, ilmu agamanya agak pintar. Ini kayaknya bukan keponakan kamu yang asli katanya. Ini kayak ada orang yang masuk katanya. Udah gini aja, kamu sebisa mungkin, nenek moyang kamu kan orang sono katanya, coba kamu kasih wirid dulu, hadiahan dulu. Kita ngusahain keponakan kamu biar nggak kayak begitu kata dia. Ya kita berdua coba gitu ya. Yang kakak laki-laki mungkin nyambat eyangnya yang di Kuningan gitu. Saya panggil yang di Magelang, di Pandeglang Cikaduan, Banten. Ya. Saya wirid sebisa mungkin biar keponakan saya itu nggak kayak begitu, kesurupan lah itu istilahnya ya. Udah dapet, turun langsung dikenyang, tarik, dia pingsan. Yang satunya lagi kena, yang adeknya dia itu pindah ke yang adeknya yang itu. Sedangkan kan di luar angin masih kayak gimana gitu, bergemuruh kayak mau nerbangkan itu rumah. Dia lari keluar, gak bisa ditahan lagi itu lari, sampai kita berdua nguber-nguber sama kakaknya itu, tangannya itu kayak belut itu, licin tangannya. Licin. Itu iya nggak bisa dipegang. Gimana caranya sampai bawa kain segala tuh buat megang dia. Nah sampai itu kan di depan rumahnya kan ada lapangan, udah dapet, dipaksa digusur. Tenaganya itu anak kecil kok, kayak orang dewasa 10 orang, nggak bisa sama sekali. Nggak bisa ditarik. Nah, udah sekarang dari sini nyampe rumah kita sebisa mungkin kata dia. Sudah itu kita sebisa mungkin lagi di situ. Nah agak sedikit dia genor gitu tenaganya ya. Udah nyampe di rumah ditidurin. Sampai dia ngobrolnya itu kan orang Kulon mah kayak begitulah. Orang Kulon mah diam dulu sebentar dia. Nah, kakak saya ngobrol sama saya itu yang laki-laki itu. Ini ada persoalan apa sih? Kok sampai begini kata. Ya kan. Oh, si kakak tuh nggak tahu ya? Nggak tahu saya pulang dari mana gitu. Ini ada persoalan apa katanya? Kamu punya dosa apa nih? Nggak tahu kak. Ya nggak ngeh itu ya, nggak ngeh kejadian itu. Mungkin habis, kan kita belum kenalan gitu sama yang masuk ke situ gitu. Udah lama merenung, tiba-tiba yang itu, kakak saya yang istri kena lagi. Jadi 3 orang tuh. Tapi yang 2 ini udah enggak. Udah enggak. Berarti pindah ke? Iya udah hampir maghrib tuh, hampir maghrib. Langsung masuk ke kakak yang istri. Itu anehnya itu. Itu kakak yang istri ngapain itu kata saya tuh. Mana tuh? Dia lajag-lejeg kayak orang Jawara gitu ya, sambil nunjuk-nunjuk gitu. Nggak ngerti kan saya. Aduh, kok gimana nih ketimpa kayak begini kata saya. Ya udahlah sekarang mah ini udah 2, nah alhamdulillah udah bisa disembuhin kata kakak saya. Sekarang kita sebisa mungkin lagi kamu udah kasih hadiah lagi, kirim doa lagi
sama yang kamu katanya yang itu ya. Ya duduk sambil sebisa mungkin lah baca Fatihah, baca surat-surat buat minta jalan syariat gitu kan. Yang hakikat cuman Allah yang nolong gitu. Terus ya alhamdulillah diijabah, cuman pingsan, cuman belum keluar itu. Dianya itu makhluknya itu belum keluar dari tubuh. Nah udah gitu langsung dipegang, langsung ditanya sama kakak saya yang laki-laki, kamu itu masuk ke istri saya, ke anak saya, kamu itu siapa katanya. Kan orang Kulon kan bahasanya kasar. Iya. Ngaing orang Kulon kata dia. Dia nggak sopan sama saya. Siapa yang nggak sopan kata dia. Itu orang itu katanya. Ditunjuk. Nunjuk sama saya, itu orang itu nggak sopan. Itu adik saya emang nggak sopan gimana katanya. Rumah saya dirusak katanya. Yang di mana yang dirusak katanya. Itu yang di Kali Cisadanen. Saya ingat tuh dari situ. Baru sadar. Baru sadar. Apa mungkin iya sekarang datang ya. Iya. Nah udah gitu ditanyalah dia, emang kamu siapa kata kakak saya. Saya itu Ki Darga, penunggu keramat Kali Cisadane kata dia. Oh Ki Darga, oh berarti yang semalaman kuburannya sama saya di ujung-ujung sampai di ditenang segala tuh tungguin. Saking kesalnya kemarin. Iya. Terus emangnya adik saya ke keramat situ mau apa tadi? Dia pengen minta seenaknya aja katanya. Nggak bawa apa. Emangnya aku ini siapa katanya. Kalau dia nggak sopan, kata dia nggak sopan. Emang adik saya minta apa? Pengen nomor, pengen kena kata dia. Wah langsung saya dimarahin. Terbongkar lah ya. Saya dimarahin sama kakak saya. Kamu ngapain katanya? Gitu-gituan. Malah ke tempat gituan. Diceritakanlah kisah saya itu sama kakak saya gitu, bahwa saya itu begini. Bahkan sekarang kerja sebulan itu udah habis. Bahkan sekarang udah udah nyampe hampir 3 bulan saya nggak bisa pulang. Nggak bisa pulang soalnya kan di situ nganggur, nggak kerja. Gimana caranya ya, ini satu-satunya saya ada yang nyuruh kata. Ya udah saya lakuin aja. Kamu berani sekali cina. Kamu nggak takut cina, nggak itu sama nyawa kamu membahayakan diri katanya. Ya namanya saya hilap kak kata saya gitu. Nggak, kalau gitu udah ini beresin dulu yang ini katanya. Ya udah ditanya, si itu masih diam aja nggak bisa dikeluarin tuh. Si makhluk yang ada di kakak saya nggak bisa dikeluarin hampir 2 jam tuh. Si kenapa nggak bisa dikeluarin? Ya kan caranya belum tahu. Orang nggak bisa apa-apa itu kan, apalagi saya awam. Cuman dia takutnya sama dia, ternyata takut sama yang Buyut Mansur. Yang dibilang sama saya tadi orang Cikaduen itu kak. Oh iya. Pandeglang. Ya itu yang Buyut Mansur kan, saya katanya masih ada sangkut pautnya kata dia. Nah udah gitu saya hadiahan lagi, kakak saya sambil tiduran, yang laki-laki di belah kanan, saya belah kiri. Ya kita berdoa gitu. Dari itu baru dia merasa yang tadinya ganas, yang tadinya kayak mau menyerang itu luluh lah dia. Mulai lemas dan dia berkenalan sama saya. Ini kamu siapa kata dia. Kenalan, udah kena jabat tangan, dia itu berkata begini, wah ini anak ini orangnya hebat kata dia. Ini orang mana kata dia. Saya orang Ciamis katanya. Cuman ayah saya orang sini gitu.
gitu. Wah ini hati-hati ya, ini orang hebat kata dia. Aku bisa ngobrol gitu, saya juga nggak heran, nggak ngerti ya. Orang hebat apanya, orang awam gitu sama saya. Nah udah gitu, udah sekarang begini aja, maunya kamu gimana kata dia. Saya diceritakan kisah saya itu, bahwa saya itu belum pulang sekian, tolong kasih kesempatan satu kali aja buat saya. Kata saya satu kali aja kesempatan. Pengen apa kamu? Ya pengen zaman sekarang lah, biar langsung jos langsung pulang kata saya. Masa kamu nggak tahu digituin? Saya ngerti. Udah kalau bener kamu pengen kayak begitu, saya kasih. Cuman ada syaratnya. Nah bingung, ada syarat lagi dia ngasih syarat. Apa kata dia? Saya tolong ambilin yang namanya itu daun sirih apa sirih kalau bahasa Indonesia? Sirih. Ya daun sirih hitam katanya. Sirih hitam. Saya nggak tahu di mana yang namanya sirih hitam. Saya nggak tahu sirih hitam ya di mana. Ada kata dia. Cuman ngambilnya harus sambil belakang, ngebelakangin dia, dipetiknya gitu, petiknya itu sambil belakang. Adanya itu di Curug Cipanganten kata dia. Nah kamu di Muara Cipanganten, Curug Cipanganten itu harus berenang dulu katanya. Jadi dari pinggir sini berenang ke arah curug gitu. Ujung. Saya dari situ mikir, takut mati saya, takut mati ada buaya gimana itu ya itu. Sebab aku nggak tahu lagi Curug Cipanganten itu adanya di mana gitu. Cuma unggut-unggut aja, iya aja itu. Yang penting dia keluar dari dari badannya. Dari badannya. Iya sekarang gini aja udah. Ntar lain kali saya sempetin nyari kata saya gitu. Sekarang keluar dulu dari raga kakak saya, kasihan. Iya saya siap keluar dari raga kakak kamu, tapi kamu harus kalau benar pengen ditolongin sama saya, kamu harus ngambil itu katanya. Kamu kalau habis lepas dari raga kakak saya kalau bisa ada repet gitu ya, bisa dipanggil nggak kamu? Kata dia bisa, kata dia. Tapi kita kan nggak merasakan ya. Iya. Di mana aja kamu berada, di tempat mana aja kamu berada kata dia. Kalau perlu sama saya boleh saya panggil. Cirinya kalau banyak nyamuk itu saya pasti datang gitu. Kata dia. Kalau banyak nyamuk ya berarti nyamuk itu kayak nggak sengaja langsung banyak gitu. Nah dia mau datang gitu. Tapi sampai sekarang saya nggak pernah gitu, nggak pernah manggil dia. Ya habis itu saya disuruh pulang ngambilin habis disuruh pulang habis ngumpulin duit. Jadi disuruh pulang sama kakak saya secepat mungkin karena yang di rumah udah menunggu. Itu aja. Langsung saya pulang ke rumah. Langsung pulang ke rumah. Dengan rasa was-was. Karena kebohongan saya mungkin akan takut gitu ya, takut terbongkar gitu. Waktu itu kebohongan saya sama istri saya itu jalan satu-satunya itu saya itu alasannya kecopetan, dan bahkan saya berani menyobek kantong celana saya yang belakang dan KTP saya semua yang ada di isi dompet itu dibuang sama saya karena menyembunyikan segala sesuatu kebohongan saya, biar keluarga saya percaya bahwa saya emang kecopetan gak bawa duit gitu. Lebih yakin gitu ya bahwa itu gitu. Memang terjadi kecopetan ya. Iya. Sampai berkorban seperti itu ya. Iya.
Dan istri mungkin yang lagi hamil, ya mungkin dia juga merasa iba gimana gitu ya, merasa kasihan sama saya. Dan dia percaya gitu. Cuman saya yang jadi risau kan itu, pulang gak bawa duit, istri mau melahirkan itu aja. Iya. Dan itu terpaksa kamu dilakukan ya? Iya, dilakukan kebohongan itu. Iya. Kebohongan untuk kebaikan ya? Iya, maksudnya sih begitu. Walaupun salah ya? Iya, walaupun salah, saya tahu itu masalah itu. Tapi nggak ada cara lagi gitu. Gimana? Iya. Kebohongan itu berlangsung selama berapa lama nih Kang Budi? Selama 25 tahun saya. 25 tahun ya? Iya. Bisa menutupi kebohongan itu? Iya. Ada keinginan untuk minta maaf nggak kira-kira? Ya pastilah. Seandainya ada keberanian diri, mungkin saya minta maaf secara langsung, gitu. Sama pokok utama sama istri lah, gitu. Nah kalau seandainya nih pihak keluarga nonton nih, juga istri Kang Budi nonton nih, ada nggak yang mau disampaikan nih Kang Budi? Buat istri saya sama keluarganya, selama 25 tahun saya berbohong karena merasa berdosa, salah, telah berbohong. Saya mohon minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga istri saya tidak merasa kecewa dan keluarga istri saya tidak kecewa. Mudah-mudahan dia memaafkan aku, maafkan saya lah. Ya, ya, ya sangat luar biasa sekali Sobat MM ya. Kisah selama 25 tahun kebohongan yang ditutupi begitu saja. Tentu hal ini ada latar belakang nih, yang melatar belakangi Kang Budi kenapa melakukan kebohongan itu. Yeah. Apa nih yang melatar belakangi itu Kang Budi? Ya karena mungkin udah lama tidak kasih nafkah, mungkin udah lama di perantauan, pulang gak bawa duit buat biaya istri saya melahirkan. Dan caranya gimana lagi, gak ada lagi. Cara saya yang paling kepikiran waktu itu, saya berbohong sama istri saya. Sampai sekarang itu masih yang lebih aman mungkin waktu itu ya, ambil keputusannya ya. Keputusan yang lebih cepat, aman. Kan zaman dulu emang masih rawan lah dalam kendaraan itu. Iya. Musim copet lah gitu kalau dulu itu. Nggak kayak sekarang. Kalau sekarang kan aman gitu. Kalau dulu masih rawan di perjalanan. Baik Sobat Malam Mencekam, itulah satu kisah yang disampaikan oleh Kang Budi. Namun bagaimanapun juga hati terkecil dari Kang Budi mengatakan bahwa apa yang dilakukannya itu tidak benar ya. Iya. Makanya Kang Budi di kesempatan malam ini Kang Budi mau minta maaf kepada pihak keluarga, juga kepada pihak istri. Kan begitu Kang Budi? Iya. Ada pesan yang mau disampaikan untuk Sobat Malam Mencekam juga nih, kira-kira Kang Budi, dari apa yang salah jalan yang Kang Budi lalui? Buat saudara-saudara saya yang di luar sana, mudah-mudahan jangan sampai salah jalan. Dan apa yang udah saya laksanakan, jangan sampai saudara-saudara saya yang di luar sana mengalaminya. Karena itu sangat pahit dan sangat sedih buat saya gitu. Mudah-mudahan buat rekan-rekan atau saudara-saudara saya yang di luar saya, jangan sampai mengalami apa yang saya alami aja gitu. Baik Sobat MM sekalian, itulah satu kisah yang sangat menyentuh hati menurut saya. Ya, saya yakin bahwa Sobat MM juga setuju. Dan semoga kita semua bisa mengambil hikmah dari apa yang disampaikan oleh Kang Budi. Terima kasih sudah menonton video ini. Saya Yudi dan tim Malam Mencekam, juga Kang Budi. Kami mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.